Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di dalam bab keutamaan zuhud terhadap dunia sampai hadis ke-40 471. Naqala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abiru sabil. Hadis dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah putra dari sahabat Umar bin Khattab dan termasuk ulamanya para sahabat. Beliau menceritakan suatu ketika akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Beliau memegang kedua pundak Ibnu Umar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memegang kedua pundaknya sahabat Ibnu Umar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya. Jadilah kamu di dalam dunia ini ka'annaka gharibun, seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang melaksanakan perjalanan. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini adalah nasihat yang berharga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memegang pundak sahabat Ibnu Umar, kemudian memberikan nasihat, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang perantauan. Kalau orang perantauan itu tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga, maka yang menjadi fokus baginya adalah mendapatkan bekal, kemudian untuk bisa pulang ke rumah kembali. Begitu juga Nabi mengatakan, jadilah engkau
di dunia ini seperti orang yang melakukan perjalanan. Orang melakukan perjalanan, kemudian singgah di suatu tempat, kemudian menyiapkan bekal kembali, kemudian melakukan perjalanan kembali sampai ke tempat tujuan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Jadi yang ingin disampaikan oleh Nabi adalah dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Maka kita, Bapak Ibu, itu sedang melakukan perjalanan. Perjalanan kita itu diawali di alam ruh, kemudian di alam rahim, kemudian masuk di alam dunia, kemudian nanti masuk ke dalam alam barzakh, dan kita akan kembali ke alam akhirat. Maka Nabi menyampaikan, ketika engkau di dunia, jadilah seperti orang asing, orang dalam perantauan, yang mana orang perantauan itu suatu saat akan kembali ke kampung halamannya. Setelah dia itu mendapatkan bekal, kemudian dia akan kembali ke kampung halamannya. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan. Ketika dia singgah ke satu tempat karena tujuannya masih jauh, maka di tempat perjalanan tersebut, persinggahan tersebut menyiapkan bekal. Untuk apa? Untuk menyampaikan ke tempat tujuan yang dia tuju. Maka hakikatnya dunia itu hanyalah tempat persinggahan sementara dan bukan tempat tinggal yang selama-lamanya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendapati nasihat ini, beliau menyampaikan bagaimana sikap kita ketika kita itu di dunia, yang mana Nabi itu menyampaikan bahwasanya dunia ini adalah tempat tinggal sementara atau tempat persinggahan sementara. Maka Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris subah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa, wa khudh min sihatika li maradika, wa min hayatika li mautika. Jadi Ibnu Umar ini menjelaskan bagaimana sikap kita, apa yang kita lakukan ketika dunia itu tempat persinggahan sementara, tempat tinggal sementara. Ibnu Umar mengatakan, idza amsayta, apabila engkau dalam keadaan sore, fala tantadhiris subah, maka jangan nunggu waktu pagi. Artinya ketika engkau ada kesempatan untuk beramal pada sore hari, maka jangan tunda untuk melakukannya keesokan harinya. Kalau ada kesempatan untuk beramal sore hari, maka segera. Kemudian kata Ibnu Umar, apabila engkau dalam keadaan pagi, maka jangan tunggu waktu sore.
Artinya ketika engkau itu ada kesempatan beramal pada waktu pagi, jangan tunda sampai waktu sore. Kenapa? Kita tidak tahu ajal kita itu datangnya apa. Maka jangan tunda kalau ada kesempatan untuk beramal. Kadang-kadang orang itu mengatakan pada dirinya sendiri, saya akan sregep sholat, saya akan sregep ngaji kalau saya pensiun. Ternyata setelah pensiun Allah panggil, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Kadang ada orang mengatakan, nanti saya sedekahnya kalau sudah sukses. Ternyata ketika sudah sukses Allah ambil nyawanya. Hartanya yang dia kumpulkan menjadi harta waris bagi anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, kalau ada kesempatan beramal, maka segerakan. Kalau ada kesempatan kemudian Bapak Ibu sanggup melaksanakannya dan bisa melakukannya, jangan tunda. Nah, maka pekerjaan yang jangan sampai ditunda, maaf, adalah sholat 5 waktu. Ini hati-hati. Kalau orang yang suka menunda-nunda waktu sholat, barangkali Allah itu ketika kita itu menunda waktu sholat, Allah cabut nyawanya pada waktu itu. Pada saat kita itu tidak melaksanakan sholat. Nah, kemudian kata Ibnu Umar, wa khudh min sihhatika limautika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Artinya ketika kita itu masih sehat, badan kita itu masih sehat, masih kuat untuk beramal, lakukan amal ibadah. Kemudian istiqomah. Dulu kita sudah belajar bab istiqomah. Kalau orang yang senantiasa melakukan sholat 5 waktu berjamaah, kemudian datang waktu sakit, tidak bisa melakukan sholat berjamaah, masih dihitung pahalanya sholat berjamaah. Nah, maka ketika mata kita masih sehat, gunakan untuk baca Quran. Pendengaran kita itu masih sehat, gunakan untuk mengaji, datang ke majelis taklim. Ketika kaki kita masih bisa melangkah, maka datangilah masjid untuk sholat berjamaah. Ini artinya mengambil kesempatan sehat untuk apa? Untuk sebelum datang masa sakit. Orang kalau sakit, Bapak Ibu, itu tidak sempurna melakukan ibadah. Sholatnya juga tidak bisa sempurna berdiri. Kemudian ketika sakit baca Quran juga tidak bisa. Nah, yang dikhawatirkan ketika orang itu apa? Kena stroke. Orang kalau sudah kena stroke tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, badannya tidak bisa digerakkan. Ya, tangannya tidak bisa digerakkan. Kakinya tidak bisa digerakkan. Hanya keinginan kau, pengen ini tidak bisa. Pengen ngaji tidak bisa. Pengen baca Quran tidak bisa, mulutnya terkunci. Ini yang dikhawatirkan. Maka betul sekali, mumpung masih sehat,
maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk ibadah. Maka salah kalau ada orang mengatakan nanti kalau saya sudah punya waktu luang baru nanti saya sholat jamaah, saya nanti pergi ke majelis taklim, rutin ngaji, nanti kapan kalau waktu luang? Nah ternyata ketika sudah punya waktu luang, ternyata tidak sehat. Nah ini maka betul sekali apa yang dikatakan Ibnu Umar, gunakan waktu sehat sebelum waktu sakit. Orang kalau sakit itu tidak sempurna bisa melakukan ibadah. Nah kemudian gunakan waktu hidupmu sebelum waktu mati. Nah maka mumpung masih hidup, masih bisa bernapas, berarti kesempatan untuk beramal masih ada. Orang kalau masih bernapas berarti masih hidup, masih ada kesempatan untuk apa? Beramal soleh. Kalau sudah mati tidak bisa Pak. Kalau sudah mati tidak bisa kita itu minta untuk kepada Allah dikembalikan ke dunia. Kira-kira kita bisa tidak minta sama Allah, ya Allah balikin saya ke dunia, ya, untuk apa? Beramal soleh meskipun 2 rakaat tidak bisa. Nah apalagi sekarang itu banyak orang mati tiba-tiba, ya entah itu jantung, ya entah itu stroke, entah itu kecelakaan. Nah, maka yang dikhawatirkan itu adalah ketika kita bekalnya itu nggak cukup atau belum cukup, sudah mati duluan. Nah maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat yang luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam dunia ini bersikaplah seperti orang perantauan. Orang perantauan akan kembali ke kampung halaman. Orang musafir akan menuju tempat terakhir yang dia tuju. Kampung halaman kita itu adalah surga. Ya, jadi manusia itu kan kampung halaman pertama apa? Surga. Nabi Adam itu kan berasal dari mana? Surga. Dan insya Allah kita akan kembali ke kampung halaman, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini ada nasihat yang baik. Carilah bekal untuk menuju ke kampung halaman. Nyuwun saya, kalau orang perantauan enggak hasil, kira-kira begitu. Orang perantauan dari Jakarta pulang ke kampung halaman enggak hasil, itu gimana kira-kira? Itu akan diejek oleh orang. Oh, perantauan ya 20 tahun pulang tidak bawa apa-apa. Itu perumpamaan dunia. Orang perantauan misalnya rantau di Jakarta, rantau ke Arab misalnya, pulang ke kampung halaman tidak bawa apa-apa. Kira-kira gimana? Oh, itu orang itu akan mencibirnya luar biasa. Ya, merantau 20 tahun ning angkap laka hasilnya. Rantau 20 tahun di Jakarta tidak ada hasilnya. Begitu juga kita di dunia itu ya sedang merantau dan udah ngumpulin bekal untuk pergi menuju ke kampung halaman. Kalau bekal kita, hasil kita itu banyak berupa pahala dari Allah, itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, begitu juga orang musafir. Orang musafir kalau di dalam perjalanan dia singgah, ternyata apa? Senang di tempat singgahnya itu, lupa akan ada apa? Tujuan yang akhir. Nah ini juga sama, tidak akan sampai kepada tempat terakhir. Nah maka di dunia ini Pak, kita itu lagi cari bekal. Bekalnya apa? Amal soleh. Dan amal soleh itu banyak macamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan jalan-jalan menuju surga. Allah bukan semuanya dan banyak sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, jangan tunda untuk beramal soleh selagi masih sehat, selagi masih hidup, selagi masih punya waktu. Oh, kadang-kadang kita itu kan tidak tahu, ya artinya kejadian yang akan menimpa kita itu apa, kita tidak tahu. Nah, contoh sederhana sekali. Kita itu sudah siap-siap, sudah ada niat Jumat itu sholat berjamaah dan ikut pengajian, sudah siap-siap. Ternyata sudah azan perutnya mules. Ya, kemudian apa akhirnya kan tidak jadi sholat berjamaah. Itulah kadang-kadang kita itu tidak tahu kejadian apa yang akan menimpa kita. Maka selagi masih ada waktu, gunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam nasihat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang kebaikan yang harus kita lakukan selagi masih hidup dan selagi masih sehat. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis yang ke-472. Wa an Abil Abbasi Sahl bin Sa'din As-Sa'idi qala. Ini ada cerita dari sahabat Abul Abbas Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi menceritakan, Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Kata laki-laki ini yang datang kepada Nabi, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amali, tunjukkan kepadaku satu amalan. Idza amiltuhu, apabila aku melakukannya, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia juga akan mencintaiku. Kemudian dijawab oleh Nabi, faqala izhad fid dunya yuhibballah, berzuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Washhad fima indan nasi yuhibbakan, dan berzuhudlah terhadap apa yang dipunyai oleh manusia, niscaya manusia itu akan mencintai. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, tingkat yang paling tinggi ketika kita di dunia dan ketika kita di akhirat itu satu, dicintai Allah dan dicintai manusia.
kita mendapatkan kecintaan Allah dan kita mendapatkan kecintaan manusia. Itu tingkat tertinggi banget. Nah, maka seseorang ini datang kepada Nabi, wahai Nabi, tunjukkan kepadaku satu amalan yang mana amalan ini ketika aku lakukan, Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintai. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ishad fit dunya, suhudlah kamu terhadap dunia. Artinya dunia itu bukan ditaruh di dalam hati, tidak gandrung terhadap dunia, tidak bergantung kepada dunia dan mengambil dunia secukupnya, seperlunya. Ini yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, washad fima indanas, dan berzuhudlah kamu terhadap apa yang dipunyai oleh manusia. Kalau dulu ngaji itu bahasa pesantrennya itu ojo rangasa, aja rangasa, tidak tamak kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Orang itu kalau rangasan, ya tahu ya rangasan itu bahasa apa itu, tamak. Kalau banyak itu tamak, itu seberangkas rangasan, itu bahasa pesantrennya demikian. Artinya orang itu kalau beragas rangasan apa yang ada pada manusia, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Ya, itu yang akan merendahkan dia, yang akan menjadikan dirinya itu hina di hadapan manusia. Tapi kalau orang tidak tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, menjaga dirinya dari minta-minta, menjaga dirinya dari menghinakan diri dengan meminta-minta, maka itu yang akan mendapatkan kecintaan manusia. Orang ya kalau suka minta kepada orang, itu akan menjadi hina. Makanya Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, la tazalu kariman anas wala yazalun nasu yukrimuna kama lam ta'atta fi aidihim. Kata Nabi, engkau akan tetap menjadi mulia di hadapan manusia, dan juga manusia akan senantiasa memuliakan engkau ketika engkau itu tidak tamak, tidak beragas apa yang dimiliki oleh manusia. Maka sebaliknya, fa idza fa'alta dzalika fastakhaffu bika. Hasan Al-Basri mengatakan, tetapi sebaliknya, kalau kamu suka minta-minta kepada manusia, beragas rangasan terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan menghinakan Anda. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini adalah kunci supaya kita dicintai oleh Allah, suhud terhadap dunia. Supaya kita dicintai oleh manusia, jangan menghinakan diri kita dengan selalu meminta-minta belas kasihan orang. Inilah yang akan mendapatkan kecintaan manusia. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita, syukuri apa yang ada. Orang kalau bisa mensyukuri apa yang ada itu luar biasa. Itu namanya qanaah. Kalau orang sudah diberi sifat qanaah, itu luar biasa. Dalam kondisi apapun dia itu akan tetap bersyukur. Nah, ini makom-makom yang
orang-orang muhsin, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan, ya bisa qanaah, bisa bersyukur, dan juga bisa menjaga dirinya dari meminta. Maka hadis yang selanjutnya itu gambaran nyata dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kira-kira kalau minta emas kepada Allah 1 gunung, kira-kira dikasih nggak? Nabi, nyuwun saya, Nabi itu kalau minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya emas 1 gunung, kira-kira dikasih enggak? Oh dikasih. Tapi Nabi apa demikian? Kira-kira Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau minta kepada orang-orang Quraisy untuk menjadi pimpinan, jangankan minta, enggak minta saja sudah ditawarkan. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dibukakan bagi Nabi bumi belahan barat dan bumi belahan timur. Dibukakan untuk siapa? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan dunia di dalam hati beliau, tetapi beliau menjadikan dunia di dalam genggaman beliau, di tangan beliau, tidak menjadikan di hati beliau. Suatu ketika sahabat Nu'man bin Bashir itu berkhutbah. Dan ketika berkhutbah, beliau menukil perkataan Umar bin Khattab. Nu'man bin Bashir mengatakan, dulu waktu zaman Khalifah Umar bin Khattab, kekhilafahan Umar bin Khattab itu Allah beri keberkahan. Banyak daerah-daerah yang ditaklukkan oleh sahabat Umar. Sampai-sampai kaum muslimin itu merasakan banyaknya harta yang melimpah pada zaman kekhilafahan Umar bin Khattab. Ternaknya banyak, kebunnya, panennya banyak, makmur pada waktu itu. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah, sungguh telah aku melihat, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhullul yawma yaltawi ma yajidu minad dafan. Beliau itu pernah dalam 1 hari beliau itu tidak makan. Ya, yadhullul yawma, 1 hari penuh. Yaltawi, perut ini melilit. Melilit karena apa? Melilit karena lapar. Ma yajidu minal dafan. Beliau itu tidak mendapati meskipun hanya sebiji kurma yang jelek, ma yamla'u bihi batnahu, yang bisa mengenyangkan perutnya. 1 hari penuh tidak makan. Kalau kita perutnya melilit karena apa? Kekenyangan. Ya, kalau Nabi itu melilit karena memang tidak ada yang dimakan. Sampai segitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Umar bin Khattab, sungguh saya melihat Nabi itu apa? Melilit perutnya. Artinya apa? Lapar. 1 hari tidak mendapati makanan. Nah,
maka ini contoh kehidupan nyata dari Nabi Muhammad SAW dalam sifat zuhud. Luar biasa. Kalau Nabi Muhammad SAW minta kepada sahabatnya itu, bisa enggak? Bisa. Jangankan itu, Allah pun kalau diminta itu Allah akan memberikan. Tapi Nabi ingin memberikan ajaran, nasihat secara nyata. Beliau pernah dalam satu hari itu tidak makan. Karena apa? Tidak menjumpai makanan yang dimakan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka yang harus kita renungkan adalah Nabi itu lebih memilih kehidupan akhirat. Ini tingkatan tertinggi yang mana seseorang itu lebih memilih kehidupan akhirat. Nah, dunia yang sifatnya sementara itu tidak mungkin secukupnya. Selebihnya itu apa? Untuk saudara. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka Umar bin Khattab menjadi saksi terhadap kezuhudan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Nah, maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana orang itu kalau zuhud itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga terhadap keluarganya. Ini luar biasa. Keluarganya, para istrinya, di dalam hadis-hadis Nabi itu juga menceritakan apa yang dimiliki oleh Nabi itu di rumah itu apa. Makanya hadis selanjutnya itu diriwayatkan dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabitin illa syatru sa'irin fi rafin. Kata Ummul Mukminin, Nabi ketika meninggal, di rumahku itu tidak ada yang bisa dimakan oleh orang yang hidup kecuali sedikit dari gandum yang ada di rak. Kata Aisyah, ketika Nabi wafat tidak ada makanan sedikit pun yang bisa dimakan kecuali hanya setengah atau separuh atau sedikit dari gandum. Kalau orang dulu kan bikinnya itu roti dari apa kan? Kata Aisyah demikian, hanya sedikit dari gandum, yang mana aku, kata beliau, makan dengan gandum itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga ketika aku menakarnya sampai habis gandum. Coba bayangkan, hanya sedikit gandum. Ini keluarganya siapa? Nabi, keluarga Aisyah. Jadi Nabi juga mengajarkan sifat zuhud kepada para istri. Makanya di dalam peristiwa kehidupan Nabi itu pernah sebagian para istri Nabi itu ingin mendapatkan kehidupan yang layak seperti wanita-wanita yang lain. Nah, ingin punya perhiasan, ingin makan seperti makannya orang-orang yang lain. Nah, kemudian minta kepada Nabi,
yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu marah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya nisa'an Nabi, wahai para istri Nabi, kalau engkau mengharapkan dunia wasinataha dan perhiasannya akan kami berikan. Tetapi mulai sekarang aku, kata Allah, ceraikan kalian semuanya dari Nabi. Maka seketika itu sebagian istri Nabi itu menangis. Karena apa? Tindakan yang salah ingin meminta kepada Nabi apa? Meminta kepada Nabi kehidupan seperti kehidupan wanita-wanita yang lainnya. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana Nabi pun mengajarkan kepada keluarga sifat zuhud. Nah, sifat zuhud, makanya kemarin sudah kita bahas bagaimana Nabi itu ketika punya uang banyak itu mumet. Ya, momennya gimana? Ini jangan sampai lewat dari berapa? 3 hari. Jadi setelah 3 hari itu harus habis. Habis untuk apa? Disedekahkan. Kecuali untuk diambil untuk apa? Keperluan bayar hutang. Itu kata Nabi demikian. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada istri-istrinya itu sifat zuhud. Nah, kalau konteks sekarang istilahnya kalau di rumah hanya ada beras saja, itu kira-kira istri sekarang itu menerima apa enggak? Mung anane beras tok, lawe langka. Kira-kira nerima apa napa mboten nerima? Nabi napa mboten nabi? Ayo menaka jawab. Ya Allah. Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai. Ketika Nabi meninggal, hanya sedikit gandum yang ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini ada lagi Juwairiyah. Juwairiyah ini termasuk istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Juwairiyah itu istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diceritakan oleh Amr bin Haris. Amr bin Haris itu adalah saudara iparnya Nabi. Saudaranya Juwairiyah. Itu menceritakan Mataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaron wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an. Kata Amr bin Haris, saudaranya Juwairiyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika meninggal tidak meninggalkan apapun, tidak meninggalkan 1 dinar, tidak meninggalkan 1 dirham, tidak meninggalkan seorang budak laki-laki atau budak perempuan ataupun sesuatu yang lain. Illa balghatahul baydha, kecuali bihon, kecuali 1 ekor bihon allati kana yatabuha, yang sering beliau tunggangi, wasilahahu, dan senjata beliau, wa ardon, dan tanah ja'alaha, yang Nabi jadikan sedekah libni sabili, bagi orang ibnu sabili. Jadi kata Amr bin Haris, Nabi itu ketika meninggal itu di rumah Juwairiyah itu hanya ada bihon. Bihon itu percampuran dari kuda dan
keledai lahir namanya bihun. Hanya seekor bihun dan juga senjata yang biasa beliau pakai dan juga tanah yang beliau sedekahkan untuk Ibnu Sabi. Nah, cuma itu peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Ini contoh nyata kehidupan beliau dan kehidupan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Atuh banget. Kalau lan sampai sedaya yang atuh. Apa? Ya, kita itu punya segalanya. Makan ada, kendaraan ada, uang ada. Ya, semono akeh kadang-kadang esingen. Ya napa ya Allah, ampun Pak. Nah, kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.